Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang bapak banggakan? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hari ini Bapak akan bercerita. Mudah-mudahan cerita yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi. Langsung saja nah ya. Jadi dikisahkan ada 3 pemuda. Yang pertama namanya Udin. Udin. Yang kedua namanya Parto. Yang ketiga namanya Soleh. 3 pemuda ini mempunyai bos atau atasan yang sama. Suatu ketika bosnya menyuruh mereka untuk mengambil buah di kebun dan bosnya sudah menyediakan wadah atau kantong. Contoh kantong. Dikasih ke mereka bertiga, Udin, Parto sama Soleh, dikasih. Isi wadah ini dengan buah-buahan yang bagus, penuhi kantong ini dengan buah-buahan. Nanti bawa lagi ke sini dan saya akan kasih hadiah siapa yang nanti yang paling bagus. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke kebun. Yang pertama Udin. Ketika Udin nyampe sana, dia ambil buah-buahan yang bagus, yang seger, tetapi juga dia campur dengan buah-buahan yang busuk. Buah-buahan yang ada di bawah, buah-buahan yang tergeletak di tanah, dia ambil juga tuh. Jadi dia campur buah-buahan yang bagus, juga dia ambil tuh buah-buahan yang busuknya, dia masukkan ke kantong. Ya, itu Udin. Yang kedua Parto. Nah, kalau Parto ini males. Ketika dia sampai ke kebun, dia nggak mau metik. Wah, terlalu capek metik mangga ke atas, manjat. Akhirnya dia putuskan untuk mengambil buah-buahan yang ada di bawah saja, yang busuk-busuknya saja. Ya, ada apel busuk dimasukin, mangga busuk dimasukin, jeruk busuk dimasukin, penuh lah. Dan yang ketiga adalah Soleh. Nah, Soleh berbeda. Dia hanya ngambil buah-buahan yang bagus. Dia ambil buah-buahan yang bagus, yang seger, dia panjat, ya kan? Tentunya dengan rintangan, dengan perjuangan dia masukin dengan buah-buahan yang bagus. Penuhlah, singkat cerita, selesailah mereka dan kembali ke bosnya. Nah, ketika sampai ke bosnya, pertama Udin. Udin, mana punya kamu? Ini bos. Dilihatlah punya Udin sama bosnya, dibuka. Ketika dibuka, buahnya ada yang busuk. Waduh, ini kok ada yang busuk? Banyak juga nih yang busuk. Ya, dicampur aduk begini. Aduh, bosnya nggak mau, ada yang busuknya. Itu Udin, nggak mau bosnya. Yang kedua, Parto. Parto ketika dilihat, kaget. Waduh, ini Parto nggak ada satupun buah-buahan yang seger, semuanya busuk. Waduh, ini nggak ada yang bisa dimakan ini buah-buahan. Dia nggak mau. Dan yang ketiga adalah Soleh. Nah, Soleh ketika dibuka wadahnya sama bosnya seneng. Dia lihat buah-buahannya seger-seger, bagus-bagus buah-buahannya, ya. Dan tentunya yang menang, yang mendapat hadiah adalah Soleh. Ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, cerita ini menggambarkan orang ketika masuk di bulan Ramadan. Jadi ada 3 tipe orang yang digambarkan cerita tadi ketika dia masuk Ramadan. Ya. Wadah ini umpama Ramadan. Buah yang di kebun itu umpama amal, perbuatan, ya. Jadi ada orang itu seperti Udin. Udin ngambil buah yang segar, juga mengambil buah yang busuk. Jadi ada orang itu ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia ibadah puasa, dia sholat, tapi juga dia berbuat dosa. Contoh, dia puasa tapi juga ngomongin orang, ngejelekin orang, berkata kasar, berkata kotor, berkata bohong, melawan kepada orang tua. Atau dia puasa nih, puasa wajib ya Ramadan itu, tetapi juga dia nggak mau sholat. Alasannya, aduh capek, males, ya karena lagi puasa lemes, ini haus, nggak mau sholat. Nah, dengan alasan karena puasa tidak boleh. Puasa itu wajib, sholat pun wajib, jadi harus dilaksanakan. Nah, itu kayak seperti Udin tadi. Yang kedua Parto. Parto ini ketika dia masuk di bulan Ramadan nih, perumpamaan orang ketika masuk di bulan Ramadan itu seperti Parto. Ketika dia masuk bulan Ramadan, nggak mau ibadah.
Kayak Parto tadi, buah-buahan yang busuk aja dia masukin ke kantongnya. Ya, itu di bulan Ramadan dia nggak mau, sholat nggak mau, puasa, aduh capek, tahajud nggak mau, sodako sayang duitnya, bantu orang tua males, nggak mau pokoknya. Malah dia berbuat dosa, ngomongin orang, jelekin orang. Jadi di bulan Ramadan ini dia nggak mau ibadah, malah dia berbuat dosa. Nah ini kayak Parto tadi tuh. Dan yang terakhir ada manusia itu, ada orang itu, tipe orang itu ketika masuk bulan Ramadan itu seperti soleh. Nah soleh gimana tadi? Soleh hanya mengambil buah-buahan yang segar, dia masukkan ke kantong. Nah ada orang itu seperti soleh ketika masuk bulan Ramadan, dia isi bulan Ramadan ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Sholatnya dia lakukan, puasanya, sholat tahajudnya, puasa yang wajib, sholat 5 waktu yang wajib, yang sunnahnya baca Al-Quran, sodako, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, membantu orang tua, dia lakukan. Dia isi pokoknya Ramadan ini dengan amal yang baik, nggak ada amal yang buruk. Dia isi dengan hal-hal yang bagus, yang positif. Nah, dan tentunya di hadapan Allah ya, yang akan dilihat ya, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Jadi Allah tidak melihat wajah kita, jabatan kita, harta kita, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Yang Allah lihat adalah amal baiknya kita. Ya, amal baik kita itu yang akan Allah dilihat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dari cerita tadi bahwa kita tahu orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang yang rugi adalah orang yang menyia-nyiakan Ramadan, yang menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini, dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak dia gunakan untuk beribadah. Itu adalah orang yang rugi. Ya, yuk kita sama-sama kita gunakan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Tahun kemarin kita bisa tarawih berjamaah di masjid dengan teman-teman, dengan tetangga. Tahun ini kita tidak bisa, ya. Tapi ada satu hal yang harus kita syukuri. Apa itu? Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita tidak tahu tahun depan. Ayo kita sama-sama, jangan sampai nanti kita menyesal. Kita isi bulan Ramadan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terakhir, ada pertanyaan khusus untuk kelas 1, 2 dan 3 ya. Kakak kelas 4, 5 dan 6 silahkan meringkas materi yang Bapak sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, orang yang beruntung adalah orang yang apa? Titik-titik. Yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang titik-titik. Nah, tadi udah Bapak sampaikan. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.